Inilah yang menjadikan kita harus menggali kembali. Jangan-jangan anak-anak yang sedang durhaka kepada kita, yang sedang banting pintu ketika kita bicara, yang sedang membantah kita, yang sedang tidak menuruti apa yang kita inginkan dalam kebaikan, yang sering menyesakkan dada kita ketika kita berbicara kepadanya walaupun dengan suara lembut, ternyata ada peran durhakanya orang tua kepada sang anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh kaum ummahat dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah lapangkan, semoga Allah senantiasa memberikan energi yang tidak ada habisnya untuk senantiasa mendidik anaknya, dan semoga senantiasa tidak pernah kehilangan energi pula untuk meraih keridhaan dari suaminya, karena tidak ada karir tertinggi bagi seorang wanita kecuali adalah menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi partner akhirat untuk suaminya. Dan tidak ada satu status yang paling besar dan paling agung bagi seorang wanita kecuali adalah bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Semoga ibu senantiasa bersahabat dengan suaminya dalam kehidupan di dunia, karena Imam Ibnu Katsir berkata, tidak ada persahabatan yang paling indah di atas muka bumi kecuali persahabatan antara seorang suami dan seorang istri. Kalaupun ibu mendapatkan suami, maka itu rezeki. Tapi kalau ibu mendapatkan suami cita rasa sahabat, maka itu merupakan anugerah. Semoga ibu tidak pernah lelah, apapun yang terjadi, apapun yang pernah dilalui, semoga ibu selalu tahu betul mencari keridhaan suami itu bukan karena kita mendapatkan suami kita baik, tapi karena kita mencari keridhaan suami karena kita tahu bahwasanya surganya Allah itu dibalik keridhaan seorang suami. Dan semoga suami kita termasuk seorang laki-laki, bukan suami kita, suami ibu-ibu. Harus hati-hati kalau saya ngomong, karena suaminya ibu-ibu semoga termasuk laki-laki yang mudah memberikan ridho kepada seorang istri. Makanya saya selalu menasihati diri saya, semoga saya menjadi laki-laki yang gampang memberi ridho kepada istri saya, kalaupun dibalik kecewa, walaupun dibalik marah, walaupun dibalik kesedihan yang mungkin dilewati ketika berkeluarga. Semoga kita senantiasa ingat sebagai seorang laki-laki bahwasanya wanita yang telah menemani kita dan melahirkan anak-anak kita, apakah kita ridho hanya karena kita pelit dengan ridhonya lalu menjadikan berantakan urusan dari istri kita. Semoga Allah semoga Allah memberikan itu semuanya untuk kehidupan para ibu-ibu semuanya. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan yang sangat kita syukuri, bukan kenikmatan yang hanya berhenti menjadi memori. Kalau kita hanya menikmati dan bersyukur pada kenikmatan duniawi, maka kita harus paham kenikmatan duniawi itu kenikmatan yang sejatinya hanya menjadi memori ketika kita meninggal dunia. Kalau orang sudah berkalang tanah di dalam kubur, apa yang pernah dia lewati pada kenikmatan duniawi tidak ada yang membekas. Ibu pernah pergi ke Amerika, ibu pernah pergi ke Paris, ibu pernah pergi ke Spanyol, ataupun ibu pergi ke Turki sekalipun, kalau itu hanya kenikmatan duniawi, maka sesungguhnya kenikmatan duniawi itu tidak membekas dan tidak meninggalkan memori apapun. Tapi yang wajib kita syukuri dan prioritas untuk kita berikan kesyukuran, yaitu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sejatinya hakikatnya mendatangkan kenikmatan berikutnya. Dan kenikmatan yang mendatangkan kenikmatan berikutnya itu apa? Kenikmatan ketika tadi malam kita mendapatkan undangan Allah dan kita memenuhi undangan Allah ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Siapapun yang tadi malam memenuhi panggilan Allah di dalam panggilan tahajudnya, itulah nikmat yang sejatinya kenikmatan itu mendatangkan kenikmatan berikutnya pada babak yang kedua, yaitu di akhirat. Siapapun hari ini yang mendapatkan undangan dari Allah
untuk senantiasa datang ke majelis ilmu, membahas setiap nasihat indah yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Ini undangan Allah. Maka ini merupakan kenikmatan yang apabila kita syukuri mendatangkan kenikmatan berikutnya pada babak yang kedua. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, bukan hanya di balik jilbab yang kita beli, bukan hanya di balik mobil yang kita tumpangi, bukan hanya di balik makanan yang kita konsumsi dan kita taruh di IG story, tapi yang kita sangat syukuri itu adalah kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, yang sejatinya kenikmatan ukhrawi ini akan mendatangkan kenikmatan pada babak yang kedua. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapangan pada babak yang pertama pada kehidupan di dunia, dan semoga kita pun mendapatkan keselamatan pada kehidupan yang kedua, babak kehidupan akhirat, ketika semua akan membawa amalan dan membawa nikmat akhirat yang dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap kita bersyukur atas nikmatnya ilmu, semoga kita setiap bersyukur atas kenikmatan majelis ilmu, maka itulah yang menjadikan kita selalu ditambahkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Semoga kita senantiasa memenuhi setiap panggilan-panggilan Allah dalam kehidupan kita. Panggilan malam dengan tahajud, panggilan ridho dengan taat kepada suami, panggilan sabar ketika kita berhadapan dengan anak kita, panggilan ridho ketika kita menghadapi orang tua kita, dan semua itulah yang akan kita yang semua itu seharusnya kita syukuri untuk menjadi keberkahan pada urusan kita kehidupan kelak di akhirat. Semoga Allah menolong hati kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya, dan semoga syukur itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya normatif, tapi betul-betul kita realisasikan pada kehidupan kita. Pada kesempatan Kamis ini akan meneruskan pembahasan panjang kita, membahas tentang materi 175 jalan ke surga. Sebagian mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya, kenapa materinya tetap selalu sama dalam setiap bulan? Ya karena tentunya jawabannya karena materi kita merupakan materi kitab. Materi kitab itu memang terkadang membosankan. Materi kitab itu terkadang melelahkan karena pembahasannya akan selalu sama ketika kita berjumpa dengan pemateri itu. Tapi dengan pembahasan kitab yang kita bahas, yang kita istiqomah di atasnya, maka insya Allah ini merupakan pembahasan yang membentuk pemahaman kita secara utuh, menjadikan kita sebagai pembelajar, menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang runut dan struktur di dalam kita belajar dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Kadang-kadang kajian tematik itu penting, tapi terkadang kita harus paham kajian tematik itu terkadang memiliki banyak kekurangan. Ada banyak orang yang belajar kajian tematik, sekian lama dia belajar, tapi dia tidak mengetahui progresnya itu sudah sampai mana. Disebabkan karena ragamnya tema yang dia pelajari menjadikan akhirnya tidak terstruktur. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari kajian kitab, karena sesungguhnya supaya runut di dalam kita belajar, supaya kita tidak lompat-lompat antara satu materi dengan materi yang lainnya. Jangan sampai kualitas kita belajar kalah dengan kualitas anak mahasiswa ketika mereka belajar ilmu dunia. Sesungguhnya anak-anak kita, adik kita yang hari ini sedang kuliah, mereka terstruktur ketika mereka belajar teknik mesin. Mereka terstruktur ketika mereka belajar sastra Arab. Mereka terstruktur ketika mereka belajar tentang psikologi. Padahal notabene itu adalah ilmu dunia. Mereka runut, mereka terstruktur, mereka terevaluasi, bahkan ujungnya adalah membuat skripsi dan harus dipertanggungjawabkan kepada setiap dosen. Ilmu akhirat harusnya lebih pride daripada ilmu dunia. Harusnya kita terstruktur, terevaluasi, dan kita juga akhirnya harusnya kita sudah mampu membuat kesimpulan dan tulisan-tulisan dari proses pembelajaran kita yang panjang selama kita mengikuti taklim. Walaupun terkadang kita juga sedih, banyak orang yang belajar cukup lama tanpa menafikan keberkahan, tapi terkadang kita juga tidak tahu apa saja yang sudah dipelajari. Banyak sekali yang terkadang saya bertanya, ibu sudah berapa lama ngajinya? 15 tahun Ustaz. Apa aja yang sudah dipelajari? Lah itulah
pertanyaan yang tidak pernah mampu saya jawab. Nah, itu terkadang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Maka inilah yang menjadikan kita mempelajari kajian kitab supaya runut, supaya terstruktur. Kita akan mempelajari materi 175 jalan ke surga. Ini materi sebenarnya bukunya sudah kita bahas kalau tidak salah hampir 5 tahun. Sekarang baru sampai halaman 44. Dari anak saya 5 sampai anak saya 8. Karena saya kemarin terakhir ngisi di sini anak saya masih 7. Baru sebulan saya ngisi lagi di sini anak saya sudah 8. Betapa cepatnya waktu berlalu. Bisa jadi nanti 1 bulan lagi ya anak saya masih 8. Sekarang mari kita buka halaman 44. Kalau kita membicarakan tentang jalan, tentunya kita memiliki banyak sekali ragam tentang jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya jalan pintas. Biasanya dengan jalan pintas kita akan cepat sampai kepada tempat tujuan. Ada yang dinamakan jalan tikus. Bedanya jalan tikus dengan jalan pintas, kalau jalan tikus memang kayak jalan pintas, tapi biasanya melewati jalan-jalan kecil, dari gang-gang kecil dan sempit, tapi cepat untuk sampai di tujuan. Ada namanya jalan biasa, di mana ketika kita melakukan perjalanan standar, waktu dan jarak yang kita tempuh untuk sampai di tempat tujuan. Ada pula yang disebut dengan jalan tol, jalan bebas hambatan, walaupun terkadang hari ini tidak bebas hambatan, tapi jalan tol itu jalan menemui hambatan, di mana kita menemukan itu merupakan salah satu ragam di antara banyak jalan pada kehidupan. Sama jalan ke akhirat pun, ketika kita membicarakan tentang surga, maka sesungguhnya surga itu memiliki banyak jalan. Ada yang berkategori jalan tikus, ada yang berkategori jalan pintas, ada yang berkategori merupakan jalan biasa, dan ada yang berkategori menjadi jalan bebas hambatan atau jalan tol. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang salah satu jalan menuju kepada surganya Allah, untuk meraih dan mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena dibalik setiap rahmat dan ridho yang kita peroleh dari Allah itu disebabkan ketika kita melakukan amalan-amalan istimewa. Dan salah satu amalan istimewa pada jalan yang bebas hambatan dan jalan pintas, yaitu adalah ketika kita mendapatkan kehidupan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Ini yang akan kita bahas. Mari kita buka halaman 44. Setelah kita mengetahui bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan salah satu di antara amalan istimewa dan amalan begitu indah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita sebelum membicarakan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, apa makna berbakti kepada orang tua, dan apa biasanya penghalang dan penghambat yang menjadikan orang tidak bisa berbakti kepada orang tua, kita bahas dulu mukaddimah. Karena mukaddimah dan pendahuluan dan prolog yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa memahami satu masalah itu secara utuh dan komprehensif, supaya tidak hanya satu sisi memahami tentang satu perkara tetapi melupakan banyak sisi-sisi yang lainnya. Sama pula dengan birrul walidain. Birrul walidain itu merupakan satu perkara istimewa yang dilakukan seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Tapi sebelum membicarakan itu tentunya banyak sekali dinamik, banyak sekali dimensi yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, supaya perjalanan ketika seorang anak berbakti kepada orang tua itu menjadi perjalanan yang mudah baginya meraih ridhonya orang tua, supaya mendapatkan kelapangan dalam urusan barzahnya dan keselamatan pada urusan akhiratnya. Saya akan membahas 4 poin mukaddimah sebelum kita membahas keutamaan berbakti kepada orang tua. 4 poin ini yang pertama, yang penting, yang kita harus paham dan harus kita mengerti adalah sebelum kita berbakti kepada orang tua dan sebelum orang tua membicarakan tentang baktinya anak kepada dirinya selaku bapak dan selaku ibu, ada poin pertama yang harus disadari.
dan harus betul-betul dimengerti oleh setiap orang tua bahwasanya berbaktinya anak kepada kita itu terjadi disebabkan salah satunya hukum kausalitas yang berjalan pada kehidupan keluarga kita. Paham sampai di sini? Belum paham karena memang belum dijelaskan. Hukum kausalitas yang berjalan pada kehidupan ketika anak itu berbakti kepada kita, ketika ibu-ibu sekarang menjadi seorang ibu, saya menjadi seorang bapak. Hukum kausalitasnya itu apa? Yaitu adalah bagaimana setiap orang tua itu harus sadar, dia harus bangun dari mimpinya yang panjang, bahwasanya menjadi orang tua itu ketika menuntut anaknya berbakti kepadanya, maka sesungguhnya orang tua itu harus selesai dengan pekerjaannya ketika menjadi orang tua yang memiliki kewajiban, memberikan komitmen dan siap dengan konsekuensi ketika menjadi orang tua. Ketika dia melaksanakan semua kewajiban itu, barulah dia akan mendapatkan mudah anaknya itu berbakti. Karena sebelum kita membicarakan tentang kondisi anak yang durhaka kepada orang tua, tahukah kita dan sadarkah kita bahwasanya banyak orang tua yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada dirinya? Ini harus kita paham. Banyak orang tua hari ini menutup mata, lalu mereka melupakan memori-memori dia ketika menjadi orang tua di waktu muda. Ada banyak kekurangan, ada banyak ilmu yang dia tidak pelajari, ada banyak pertengkaran yang sibuk antara dia dengan suaminya dan istri dia dengan istrinya, yang menjadikan itu menjadi sebuah memori yang diingat oleh anak-anak kita. Lalu tanpa kita sadar, semua memori buruk yang pernah dilihat oleh anak menjadikan orang tua telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Dan ini yang terkadang harus kembali kita ingatkan, supaya tangan kita tidak terlalu menyalahkan anak dengan mata yang melotot, membanting pintu, membanting meja, tapi kita lupa semenjak dia kecil ketika dia menunggu setiap asupan, setiap sasuhan, setiap usapan dari kita selaku bapak dan ibunya, kita banyak melakukan perkara-perkara yang mendurhakai dia sebelum anak itu akhirnya belajar untuk mendurhakai kita. Makanya kita mendapatkan pelajaran yang sangat agung ketika kita mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Umar bin Khattab, dan saya yakin kisah ini begitu sangat masyhur, bagaimana ketika Umar bin Khattab mendapatkan ada orang tua menyeret anaknya, lalu mendudukkan anaknya di hadapan Umar bin Khattab. Orang tua itu berkata, laqad aqqa walidahu. Ini anak durhaka kepada orang tuanya. Kita tahu Umar bin Khattab seorang sahabat yang dijamin surga. Beliau tahu betul bagaimana kedudukan seorang anak ketika mereka durhaka kepada orang tua. Umar bin Khattab langsung menyampaikan nasihat dengan tegas kepada sang anak supaya anak itu sadar kesalahannya, supaya anak itu mengerti bahwasanya yang dia lakukan itu dosa besar yang akan merusak kualitas hidupnya di dunia dan di akhirat. Setelah panjang lebar Umar bin Khattab menyampaikan khutbah dalam tanda petik kepada anak itu, perhatikan anak itu. Anak itu lalu dengan begitu tenang berkata kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, halil walad haqqun ala walidihi. Apakah setiap anak punya hak atas bapaknya? Ataukah hanya orang tua yang punya hak atas diri seorang anak? Jawab Umar, al-waladu lahu haqqun ala walidihi. Anak punya hak atas orang tuanya. Ditanya lagi sama sang anak, ma huwa haqqul walad ala walidihi. Apa itu haknya anak terhadap orang tuanya? Dijawablah oleh Umar 3 poin untuk mewakili banyak kewajiban dan komitmen yang harus dilakukan seorang bapak dan seorang ibu. Maka pada saat itu Umar mengatakan, dia harus memberikan kepadamu seorang ibu yang mukminah. Dia harus memberikan kepadamu nama. Di balik nama yang kamu miliki itu adalah doa. Dan dia harus mengajarimu setiap apapun yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Umar menyebutkan 3. Penyebutan 3 mewakili puluhan kewajiban yang harusnya dimiliki, yang harusnya ditunaikan oleh seorang bapak. Maka perhatikan sang anak. Sang anak lalu mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, bapakku ini tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya
yang menjadi hak saya, sebelum dia menuntut haknya pada diri saya dan hidup saya. Dia tidak mencarikan saya seorang ibu mukminah, karena ternyata ibu saya adalah seorang majusi yang menyembah kepada api. Dia tidak memberikan nama kepadaku untuk menjadi doa. Dia memberikan nama kepadaku tanpa ada makna dan tanpa ada doa. Ju'lan. Apa artinya? Yang ketiga, walam yu'allimni harfan min kitabillah. Bapakku ini tidak pernah ngajari aku satu huruf di dalam Al-Quran. Ibaratnya bapak saya ini tidak pernah ngajari saya Quran, nggak pernah ngajarin hadis, tidak pernah ngajak saya ke masjid. Maka ketika jawaban itu disampaikan oleh sang anak kepada Umar bin Khattab, ketika berubah wajahnya Umar bin Khattab, lalu beliau berkata kepada orang tua, memarahinya, berbalik memarahi orang tua dan mengatakan, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak ini durhaka kepada dirimu. Ini perkara yang harus dimengerti. Karena maaf ibu, hari ini banyak anak yang terlibat hutang pengasuhan. Mereka memiliki inner child yang begitu dalam. Kalau kita ingin untuk breaking ice-nya, kita harus menyadari dulu sebagai orang tua. Banyak orang tua yang mereka lupa memori dia ketika umur 27 tahun melahirkan anak. Banyak kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Ketika anaknya beranjak dewasa, dia menuntut segala banyak hal yang menjadikan dia lupa bahwasanya ada banyak kekurangan yang telah dia berikan kepada sang anak sebelum sang anak tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Inilah yang kita khawatirkan. Banyak di antara kita suka sekali mengadukan perihal anak kita kepada guru, mengadukan perihal anak kita kepada ustadz, tapi kita tidak pernah mengadukan perihal kita yang kurang ketika mendidik anak kita. Kita tidak pernah sebagai seorang bapak jujur, sudah sesering apa kita ngobrol sama seorang anak, sudah sesering apa kita membuka dialog kita dengan anak, yang akhirnya tanpa kita sadari hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan manusia. Karena Allah menetapkan fitrah pada kehidupan itu, hukum kausalitas itu berjalan. Kalau kamu ingin memetik mangga, tanam mangganya, bijinya tanam, siramin mangganya, bersihkan seluruh rumput-rumput liar dari tanaman biji yang kamu tanam itu supaya mangga bisa kamu petik. Tidak mungkin ada seorang misalkan wali sekalipun langsung dia ketika ingin mangga langsung dia langsung kemudian mangganya jadi. Mungkin bisa sekali tapi nggak akan bisa diulangi. Hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan. Sehingga akhirnya ketika kita membicarakan ini, sekaligus pula inilah cara kita untuk membreaking ice, untuk memecahkan kebekuan yang ada selama ini. Banyak anak yang hari ini hutang pengasuhan, kalau membicarakan tentang birrul walidain, dia paling benci tentang materi birrul walidain. Kenapa? Karena menurut dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Akhirnya dia begitu sulit untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun perilaku ini tidak pernah kita benarkan. Perilaku durhaka kepada orang tua atas nama hutang pengasuhan, demi Allah ya, tidak boleh itu. Karena sesungguhnya itu juga tidak bisa menjadi dalih dan tidak bisa menjadi pembenaran untuk bersikap durhaka kepada orang tua. Tapi setidaknya fenomena yang terjadi selama ini, inilah yang menjadikan kita harus menggali kembali. Jangan-jangan anak-anak yang sedang durhaka kepada kita, yang sedang banting pintu ketika kita bicara, yang sedang membantah kita, yang sedang tidak menuruti apa yang kita inginkan dalam kebaikan, yang sering menyesakkan dada kita ketika kita berbicara kepadanya walaupun dengan suara lembut, ternyata ada peran durhakanya orang tua kepada sang anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Jujur aja kalau memang itu terjadi. Mengakui kesalahan kan itu bukan aib. Dan itu yang terkadang kita harus utuh di dalam membicarakan materi ini. Sehingga akhirnya kita paham menjadi orang tua itu lelah. Iya, kata siapa nggak lelah? Tapi apakah ada hidup ini yang tidak lelah? Apakah orang yang tidur-tiduran tidak punya anak, apakah mereka tidak lelah? Lelah. Apakah orang yang hanya duduk di kopi dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, setelah itu dia pindah ke ruang makan, apakah nggak letih? Letih. Gak
ada hidup di dunia yang tidak melelahkan dan meletihkan. Dan mendidik anak itu memang melelahkan dan mendidik anak itu memang meletihkan. Tapi di balik keletihan itu pasti ada keberkahan. Memiliki anak tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Karena kita tahu ada tangan yang mengangkat dan tulus mendoakan kita ketika kita terbujur kaku berkalang-kalang di dalam kubur. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kepada kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sampai beliau menyampaikan kepada kita, setiap orang tua yang dikasih oleh Allah dengan anak, maka ada sebagian dosa dari orang tua itu yang tidak akan dihapuskan oleh Allah, kecuali ketika dia mau berlatih-latih ria, ketika mau berlelah-lelah ria untuk mendidik anaknya dan memberikan kewajiban dan komitmen kepada anak, sebelum dia menuntut kepada sang anak untuk berbakti kepada anak, kepada orang tuanya. Ibu nggak sedih ya? Kadang-kadang kita jumpai, maaf ya, saya juga pendosa, tapi ini bagian dari keresahan hati. Kadang-kadang kita menjumpai di komplek, banyak bapak bisa pergi ke kantor subuh, tapi tidak pernah mampu ngajak anaknya subuh ke masjid. Bukankah itu durhaka sama anak? Tapi subuh bisa berangkat ke kantor, giliran Sabtu Ahad habis untuk liburan, habis untuk senang-senang, tapi tidak pernah membawa anaknya ke masjid. Lalu ketika dia sudah tua, lalu dia mengatakan kepada anaknya, wabil walidaini ihsana, nak, sama orang tua itu ihsan. Lu anak itu nggak pernah kamu titipkan di masjid, kamu tidak pernah tempelkan kelingking kakinya dengan kelingking kakimu sebagai bapak di tempatnya Allah. Lalu ketika kamu tua dan ketika kamu renta, ketika karirmu sudah berhenti, ketika kantormu tidak lagi membutuhkan dirimu, lalu kamu berkata sama anakmu, wabil walidaini ihsana. Terus piye itu pola hidupnya? Dan banyak ibu-ibu itu biasa aja, anaknya nggak pernah dibawa suaminya ke masjid. Kalau saya Bu jadi perempuan, bukan saya lah, kalau ada orang perempuan, saya nggak ridho anak saya nggak dibawa ke masjid. Kita akan tegas ngomong sama suami kita, Mas, kamu tuh bisa ke kantor Kuningan, bisa ke kantor Jakarta Selatan, lu bangunin anakmu ketika subuh nggak mampu. Kalau kita nggak nitip sama Allah, ya terus yang membantu kita nanti di masa tua siapa? Yang akan membantu kita untuk menegakkan tulang kita di masa renta itu siapa? Kalau kita terbiasa untuk meninggalkan Allah ketika kita punya titipan Allah, durhaka sama anak. Jadi masalahnya adalah sesungguhnya hari ini banyak orang tua yang merasa yang penting saya sekolahkan, yang penting saya kasih sandang papan dan pangan, selesai. Padahal di antara hal yang terbaik yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita tetap memperhatikan anak, itulah yang paling setia. Kalau kita sudah mati, kantor itu butuh cuma 3 hari untuk mengganti, untuk cari orang yang menggantikan kita. Betul atau tidak betul? Suami ibu meninggal dunia cuma butuh 3 hari, bisa siapapun menggantikan dengan gaji yang sama dengan gaji yang didapatkan suami kita dulu. Teman-temannya dia dan circle-nya, teman hobinya, berapa lama sedih? Paling-paling 1 jam 2 jam, setelah itu mereka membaca grup bisa ketawa lagi. Tapi siapa yang menangis dan siapa yang mengingat? Yang mengingat anak. Makanya akhirnya disitulah perkataan dari Umar bin Khattab itu memberikan kepada kita pelajaran besar. Gek, kalau kata orang Semarang, lu jangan-jangan anak ini durhaka sama kita hari ini. Lu karena kita itu lupa bahwasanya banyak orang tua yang durhaka sama anak sebelum anak itu durhaka kepada kita. Makanya membicarakan tentang berbakti kepada orang tua itu mentah kalau tidak didahului dengan pendahuluan yang semacam ini. Makanya akhirnya kan saya sering berkali-kali berulang-ulang menyampaikan ya. Berulang-ulang saya sering menyampaikan dalam banyak kajian, teguran untuk saya. Ada 2 waktu yang harusnya setiap orang itu menarik tuas remnya untuk berhenti dari kemaksiatan besar. Yang pertama, ketika orang tuanya sudah meninggal. Yang kedua, kalau sudah punya anak. Kenapa Ustaz kalau orang tuanya sudah meninggal kita harus betul-betul menarik tuas rem maksiat itu? Loh iyalah, lah orang tuamu sudah meninggal dunia, kamu masih melakukan dosa besar, masih makan riba, masih riba, masih menikmati untuk menodai kehormatan orang,
tidak berhenti dari dosa besar. Lah orang tuamu itu nanti akan mendapatkan doa itu dari anak, nyampe enggak kalau kita masih melakukan dosa? Tidak nyampe. Doanya anak itu terhalang oleh dosa kepada orang tuanya ketika sang anak masih melakukan dosa besar. Bapak ibu kita meninggal, kita masih makan riba, terus kita berdoa Rabbana firli wali walidayya, nyampe. Dosa besar menghalangi doa. Yang kedua, kapan kita harus berhenti dan menarik tuas rem dari kemaksiatan? Ketika kita sudah punya anak. Kenapa kita kalau sudah punya anak harus betul-betul menarik tuas rem kemaksiatan dan dosa dari kehidupan kita? List-list dosa harus mulai kita coret dan kita minta tolong dengan tirakat yang luar biasa kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah punya anak. Tirakat saya, mujahadah saya, yaitu adalah saya terbiasa dosa ini sebelum punya anak. Saya tinggalkan dosa ini karena anak-anak yang kau titipkan kepada saya. Itu perlu dilakukan. Kenapa Ustaz ketika sudah punya anak? Karena dosanya orang tua berpotensi besar menurun kepada sang anak sebagaimana penyakit diabetes menurun kepada sang anak. Itu yang menjadikan kita paham yang pertama. Ya, makanya akhirnya maksiat itu harus betul-betul dimengerti supaya tidak ada lagi kata durhaka kepada anak sebelum terjadinya sebuah circle setan itu. Orang tua durhaka sama anak, anak durhaka kepada orang tuanya, lalu anaknya ngelihat lagi, anaknya dia juga durhaka kepada dia karena dia dulunya memiliki orang tua yang durhaka kepada orang tuanya. Itu jadi lingkaran setan, gak ada berhentinya. Makanya akhirnya di situ kita paham muhasabah. Jangan-jangan saya durhaka sama anak sebelum anak saya tuntut untuk berbakti kepada diri saya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham, anak itu tidak minta dilahirkan, ibu, tapi kita yang minta kepada Allah supaya kita memiliki keturunan. Anak itu tidak minta dilahirkan. Kalau anak itu tidak minta dilahirkan, kita yang yungziluhum minas sama ila dunya, kita yang berdoa. Orang tua itu ngapain sih? Berdoa. Setelah dia menikah, apa yang diharapkan? Punya keturunan. Dia punya keturunan. Maka akhirnya dia berdoa kepada Allah. Bahkan ketika akan bercampur dengan suaminya dan pasangannya, dia berdoa sama Allah. Di balik bercampurnya ini mendapatkan keturunan. Anak kita tidak pernah minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta di sisi Allah supaya ini itu lahir. Maka yang kedua, disitulah kita paham. Lah kalau kita yang minta, mosok nggak sekesuaian dengan apa yang diminta? Karena setiap permintaan itu pasti ada konsekuensi. Nggak ada permintaan yang tidak ada konsekuensinya. Permintaan itu selalu diiringi dengan konsekuensi. Sebagaimana orang barat sering mengatakan, if you get more, you will pay more. Kalau kamu sudah memperoleh sesuatu yang tambahan, ya kamu harus membayarnya itu lebih. Maka sesungguhnya ketika kita menyadari poin yang kedua, kata para ulama, tidak ada anak yang minta dilahirkan. Kita yang jujur meminta kepada Allah untuk dilahirkan. Maka yang kedua, kata para ulama, jadilah kita setiap orang tua yang memudahkan memori anak kita untuk dengan memori yang baik supaya memudahkan anak kita nanti untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena memori-memori indah yang pernah mereka dapatkan dari orang tuanya. Jangan menjadi orang tua yang memberikan memori buruk kepada sang anak, yang menjadikan anak susah berbakti kepada dia nanti ketika dia renta. Dipukulin anaknya waktu kecil, akhirnya apa? Jadi memori yang buruk, menyulitkan anak itu berbakti birrul walidain kepada orang tuanya ketika orang tuanya sepuh, ketika orang tuanya sudah renta. Kalau ditanya sama temennya, kenapa kamu nggak berbakti sama bapakmu? Kita beda masalah orang tua. Kamu punya orang tua yang luar biasa, saya enggak. Dan saya rela apapun saya tanggung ketika saya tidak akan memuliakan orang tua. Ini pun disebabkan apa yang dilakukan olehnya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini penting. Karena terkadang kita lupa bahwasanya anak yang Allah titipkan kepada kita itu karena permintaan kita.
Kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Ada yang 1 tahun baru punya anak, ada yang 3 tahun baru punya anak, ada yang 5 tahun baru punya anak. Kita memohon dalam tangisan air mata, memohon kepada Allah supaya anak itu lahir untuk kita. Dan ketika anak itu sudah dilahirkan untuk kita, lalu tidak siap dengan komitmen yang harus kita berikan pada setiap kewajiban yang Allah tunaikan untuk kita. Ilmu belajar nggak pernah, mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan anak, tidak pernah dikaji. Lalu akhirnya setiap orang tua ketika mereka tidak memiliki ilmu, banyak blind spotnya, banyak titik-titik buta yang dia tidak ketahui, dan titik buta itu akan terus menerus menjadi besar layaknya bola es, dan akhirnya anak sulit untuk berbakti kepadanya karena memori yang diberikan orang tuanya tidak baik. Ini merupakan poin yang kedua yang terkadang sering kita lupa. Kadang-kadang ada banyak orang tua marah gitu sama sang anak, terkadang sampai melampaui batas. Tidak sudi saya punya anak sebagaimana kamu. Anak itu bisa mengatakan kepada orang tuanya, kan saya nggak minta dilahirkan. Ya, makanya dulu para ulama mengingatkan untuk kita, ya memang anak itu nggak pernah minta dilahirkan, kita yang memohon sama Allah. Karena sesungguhnya ketika kita meminta anak kepada Allah itu, keturunan kepada Allah itu, kan kita harus paham why-nya itu apa dan goals-nya itu apa sih kalau kita punya anak. Janganlah kita itu memiliki anak hanya untuk kita bangga-banggakan doang. Karena memang salah satu fitrahnya anak itu memang sebagai perhiasan. Memang betul, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Memang salah satu di antara fungsinya anak itu menjadi perhiasan. Makanya kan banyak orang tua itu membanggakan anaknya. Anak saya pintar Ustadz, walaupun saya tidak pintar. Anak saya putih Ustadz, walaupun saya sawo matang gitu. Tapi kan tidak hanya berhenti di situ. Kita ini kalau sebelum kita meminta sesuatu kan kita paham, kenapa saya punya anak? Bukan karena kita jawab, mosok yang lain punya anak, saya nggak punya anak. Kan bukan itu tujuan kita punya anak. Kenapa pengen punya anak? Ada pengen suara bayi di rumah. Kan tidak serendah itu kita pengen punya anak. Kenapa pengen punya anak? Oh, nanti supaya anak itu mendidik saya ketika tua, merawat saya ketika tua. Kan tidak serendah itu kita memiliki anak. Kalau hanya untuk merawat kita ketika di masa tua, kita bisa bayar pembantu 2.500.000 per bulan untuk merawat kita. Tapi Imam Ibnu Qayyim itu berkata, banyak orang tua minta anak sama Allah, tapi tidak ngerti tujuan mereka itu minta anak dan keturunan itu untuk apa. Karena anak yang Allah berikan kepada kita tidak sama dengan anak yang Allah anugerahkan kepada para nabi, ketika para nabi itu memohon dan meminta anak dan keturunan kepada Allah. Nabi Ibrahim itu baru punya anak umur 99 tahun, baru lahir Ismail, Bu. Nunggunya 99 tahun. Itu seorang Ibrahim. Nabi Zakaria ngelewatin 100 tahun baru punya anak. Dan akhirnya beliau mendapatkan anak ketika beliau itu melihat Maryam berdoa. Dan salah satu doanya Maryam itu apa? Maryam itu mendapatkan buah musim dingin di waktu musim panas, dan mendapatkan buah musim panas di waktu musim dingin. Itulah Maryam. Jadi kalau lagi panas, Bu, dia tiba-tiba di kamarnya Maryam itu ada buah-buahan yang hanya muncul di musim dingin. Tapi kalau di musim dingin, maka Maryam itu punya buah-buahan di mana buah itu hanya muncul di musim panas. Zakaria melihat itu, menjadikan doanya dipanjatkan kepada Allah. Ya Rabb, urzuq ya man yarzuqu Maryam at-tumur wat tamar fi ghairi awanihi farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan Maryam buah yang bukan pada musimnya, maka berikanlah keturunan walaupun bukan lagi musimku untuk punya anak, karena sudah sepuh dan sudah tua renta. Allah kasih keturunan kepada Zakaria. Apa maksudnya Nabi Zakaria sampai setua itu masih rajin berdoa minta keturunan? Karena Nabi itu tahu kalau punya anak
Tujuannya punya anak itu bukan karena pengen rame di rumah, bukan karena ada suara bayi, bukan pula disebabkan karena anak itu lucu digendong-gendong, bukan karena pengen sama kayak tetangga. Tapi Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim yang ngelewatin masa-masa ideal untuk punya anak, sampai akhirnya mereka tetap rajin minta anak sama Allah, disebabkan karena mereka tahu amalan mereka itu pengen diteruskan sama anak untuk menjadi keberkahan orang tuanya ketika orang tuanya wafat. Sholatnya anak ngalirlah untuk sholatnya ibu di dalam kuburnya. Dzikir paginya anak ketika kita meninggal, dzikir paginya kita itu tetap ngalir untuk orang tuanya. Ketika anak kita perempuan pakai jilbab dan menutupin aurat, maka pahala dia pun mengalir sama ibu dan bapaknya ketika di dalam kubur. Karena para ulama itu, karena para nabi itu tahu betul mereka itu perlu umur yang kedua, dan umur yang kedua itu tidak bisa diteruskan kecuali oleh anak-anaknya. Itu tujuan kita, Bu. Maka akhirnya disitulah kita paham. Jadi poin yang kedua adalah ketika kita memahami pentingnya kita dalam kehidupan prolog ini, kita mengerti adalah anak itu nggak minta dilahirkan, kita yang minta kepada Allah. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus paham, komitmennya itu harus betul-betul kita berikan. Dan tentunya kita harus paham goalsnya itu apa sih, kenapa kita harus punya anak dalam kehidupan kita. Ini maaf ya, bukan berarti kalau ibu-ibu belum diberikan keturunan, semoga Allah melapangkan hatinya ibu. Kalaupun ada di antara kita ibu-ibu yang belum diberikan keturunan oleh Allah, lah terus masuk surganya apa? Ridho kepada takdir. Itulah ridho, itulah rahmatnya dia, itulah caranya dia mendapatkan rahmat dari Allah. Karena setiap orang diberikan beban potensi amal yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya anak, ya memang anak ini tuh harusnya menjadi anak akhirat. Makanya kan saya sering menyampaikan berulang-ulang di dalam banyak kajian, kalau anak kita hanya pintar, anak kita hanya cantik, anak kita hanya tampan, disenengin, anak saya itu disebutnya cool Ustaz, jadi akhirnya orang banyak seneng. Kalau anak kita hanya sebatas itu, maka sesungguhnya itu dunia. Setelah kita meninggal dunia tidak ada lagi impactnya untuk kita. Kalau kita hanya menciptakan anak-anak yang berkriteria dunia, kecantikannya, ketampanannya, kepintarannya dalam urusan dunia, itu hanya dunia. Tapi kalau anak ini betul-betul kita cetak semenjak lahir, semenjak mengandung, kita sebagai support system untuk suami kita lalu berkata, yuk kita wakafkan anak kita di jalan Allah, sebagaimana para nabi mewakafkan anak-anak mereka di jalan Allah. Tidak ada yang menyamakan kita, wahai suamiku tercinta yang ada di pucuk hatiku, kecuali bagaimana anak ini nanti taat kepada Allah, biar nanti ketika kita, pada waktu ketika kita meninggal dunia, kita tinggal memetik kebaikan dan kesolehan, sebagaimana kesolehan itu juga bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kan itu yang harus kita pahami dulu goalsnya. Lah kalau kita tidak paham why-nya apa, goalsnya apa, kalau punya anak ya bingung, Bu. Akhirnya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan itu akan menjadi sebuah musibah dalam kehidupan. Mengetahui why-nya satu perkara, why-nya, kenapanya, itu membentuk poros aktivitas yang sangat berbeda dengan mereka yang melakukan aktivitas yang tidak memahami why-nya. Ya kalau kita masih memiliki why yang berbeda dengan suami kita, susah, Bu. Makanya manajemen komunikasinya harus ditingkatkan. Kita punya anak itu maunya apa? Maunya apa dari anak ini? Kalau suami kita ngomong, santai aja, biarkan anaknya punya kehidupan sendiri. Kehidupan tuh nggak ada kehidupan sendiri. Kehidupan itu semuanya miliknya Allah. Dan kewajiban kita menyadarkan anaknya, kamu tuh miliknya Allah, bukan milik kita sendiri. Makanya saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan, misal parenting, mungkin belum belajar gitu, sering mengatakan, kalau saya sebagai seorang praktisi, ya saya itu kalau punya anak, saya serahkan, atur hidupmu sendiri, kamu punya kehidupan sendiri. Menurut saya tidak bisa. Mungkin kita ini miliknya Allah. Kewajiban kita, ya memang kehidupan milik kamu, tapi manifestasinya menuju kepada Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kalau kita paham why-nya, kenapanya,
namanya kita punya anak, maka yang kita pikirkan itu setiap waktu adalah bagaimana membentuk poros ketaatan terbentuk pada dinding hati dan dinding jiwanya pada anak itu. Dan kita akan mudah, Bu, untuk akhirnya ngajak ke masjid, berbagi ilmu, sharing ilmu, ngajak ke pondok, ngajak ketemu orang solih. Akan mudah kita lakukan kalau kita sudah memiliki jiwa yang sama dengan pasangan kita. Ibu-ibu pernah nggak ngajak anaknya ke pondok 2 hari, ngerasain hidup di pondok, orang tuanya bangun sebagaimana santri, anak-anaknya ngelihat bagaimana kehidupan Nabi kayak apa, bangun 3:30 1 jam sebelum adzan subuh. Itu kan salah satu hal yang sebenarnya akan terjadi kalau kita paham buainya. Maaf ya Bu, banyak orang tua hari ini menuntut anaknya solih. Lo ngajak dia kepada keluarga solih, anak itu aja nggak pernah. Ngajak ke pondok nggak pernah. Kalau ke tempat hiburan dan wahana hiburan, semuanya sudah di checklist. Apalagi kalau sudah ada iklan di Instagram, hidden gem, udah itu langsung save. Tapi kita akhirnya lupa untuk ngajak anak kita ketemu ustadz ini, ketemu kiai ini, ketemu keluarganya, ketemu pondok. Disebabkan karena kita sedang lupa. Akhirnya apa? Kita akhirnya menyulitkan diri kita. Saya masih ingat ada seorang guru praktisi masalah parenting, Ustadz Heri Santoso, Allahu yarham, meninggal dunia. Beliau itu salah satu videonya itu bagus banget. Saya pernah mendengar beliau. Beliau mengatakan semacam ini. Kalau orang tua tidak siap lelah untuk mendidik, mengarahkan anaknya menuju kepada ketaatan dan kepada Allah 15 tahun pertama, demi Allah, orang tuanya akan lelah menghadapi badai sepanjang hidupnya ketika berhadapan dengan seorang anak. Masya Allah, bahasanya bagus banget. Orang tua yang tidak siap dengan kelelahan 15 tahun pertama, dia akan siap menghadapi badai di sepanjang sisa hidupnya ketika berhadapan dengan anaknya. Dan itu akan menjadi sebuah teguran untuk kita semuanya. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau tiba-tiba nanti kita kecewa sama anak kita dalam 1-2 perkara, ya anak kita itu kan menunggu untuk dibentuk sama kita. Ini bukan berarti ada mungkin di antara kita yang mengatakan, saya sudah berusaha Ustadz. Kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah tidak akan lagi membebankan dosa itu kepada kita kalau memang kita sudah berusaha. Cuma masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah usaha maksimal, apakah usaha yang telah kita lakukan itu sudah maksimal di hadapan Allah? Hanya Allah yang menilai. Karena banyak orang tua yang mengatakan, oh saya kan sudah berusaha. Ya, tidak apa-apa membuat pengakuan itu. Tapi sekali lagi, apakah usaha maksimal itu betul-betul maksimal di hadapan Allah? Hanya Allah nanti yang paling tahu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu, yaitu ketika kita mempelajari ada kata walidun, ada kata walidun, ada kata abawayan. Sekarang mari kita buka di dalam surat Ibrahim. Dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-30, ayat yang ke-41. Surat ke-14. Silakan tadi Ibu yang bawa mic dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan kiamat. Mari kita buka buku Qur'annya setelah dibacakan oleh Ibu. Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minin
yauma yakumul hisab. Ibu, saya ajak ibu untuk mempelajari bahasa dulu. Letakkan Qur'annya dulu. Orang tua dalam bahasa Arab, kalau bapak, apa bahasa Arabnya bapak? Bahasa Arabnya bapak apa? Abun. Kalau bapakku namanya abi. Bahasa Arabnya ibu itu apa? Apa? Umun. Kalau ibuku umi. Abun dan umun kalau digabung jadi satu, abun dan umun itu kalau dalam bahasa Arab, kalau apabila abun dan umun yaitu orang tua sepasang, itu kalau digabung adalah abawayya. Apa? Abawayya. Tapi yang menarik adalah, ambil sekarang Qur'annya, ambil lagi. Allah menyebut doanya Nabi Ibrahim pada surat Ibrahim 41 yang disebut di situ wali walidayya atau wali abawayya. Wali walidayya. Sekarang saya bedah, Bu. Wali walidayya itu ada dua kata, Bu. Ada kata walidun, ada kata walidatun. Walidun itu bapak, walidatun itu artinya ibu. Apa bedanya abun dengan walidun? Apa bedanya umun dengan walidatun? Dan kenapa konteks doa kalau mendoakan orang tua tidak menggunakan kata abun dan umun, tapi menggunakan kata walidun dan walidatun? Pernah kepikiran untuk di situ? Insya Allah tidak pernah kepikiran. Mari kita bedah ilmunya. Mari kita bedah ilmunya. Ibu, kalau kita menjadi orang tua secara biologis, itu namanya abun dan umun. Ibu punya anak, anak lahir dari rahimnya ibu, itu namanya abun, itu namanya umun. Kita sebagai seorang bapak yang mencampuri istri kita sampai istri kita melahirkan anak, itu namanya abun secara biologis. Paham di sini? Secara DNA itu abun dan umun. Tapi beda dengan walidun dan walidatun. Walidun dan walidatun itu adalah orang tua dan siapapun yang mendidik anak dengan pendidikan-pendidikan akhirat sampai anak itu secara baik mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal sunnah-sunnah nabinya, mengetahui jalan-jalan yang Allah ridhoi dan memahami jalan-jalan yang Allah murkai. Kalau ada orang tua sudah mendidik anaknya dengan pendidikan terbaik dalam 3 pilar, Allah, Rasul, dan Islam, akhirnya dia punya pride sama Islamnya, dan dia punya izzah dengan sunnahnya, dan dia faham tentang haknya Allah pada hidupnya. Itulah yang disebut orang tua yang walidun kalau dia seorang bapak, dan menjadi walidatun kalau dia seorang ibu. Apa hubungannya dengan doa ini? Gini, Bu, tidak setiap abun dan umun itu walidun dan walidatun. Ngeri nggak? Ngeri, Bu. Kalau ada anak, dia berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Doa ini akan terbang, lalu dia itu algoritmanya mencari siapa yang mendidik dia sampai dia paham tentang Allah dan Rasulnya. Bisa jadi, Bu, ada bapak kandung hanya menjadi abun tapi tidak pernah menjadi walidun. Tapi bisa jadi ada bapak sambung, dia tidak abun tapi dia walidun, dan ketika anak itu berdoa Rabbana firli wali walidayya, nggak mampir ke bapak kandung biologisnya, tapi mampirnya kepada bapak yang mengajari dia sampai dia paham tentang Allah dan Rasulnya. Paham di sini, Bu? Pertanyaan untuk kita, karena pusarannya ini masalah anak, adalah pertanyaannya itu simpel. Saya ini abun dan umun ataukah saya itu walidun dan walidatun? Dan ibu harus bertanya sama dirinya. Jangan tanya sama saya, Ustadz saya ini umun atau walidatun. Yang mana saya tahu. Tapi itu pertanyaan untuk membuka fakta. Kalau ibu sepanjang hidupnya sang anak, ibu hanya ngajarin tentang urusan duniawi, maaf ya,
ngajarin tentang les ini, hanya duniawi tok. Karena menginginkan bahwasanya anak kita sukses dalam urusan duniawi, mungkin kita abun, mungkin kita umun, kita mendapatkan pahala sebatas pamrih yang Allah berikan karena kita menjaga makhluknya Allah. Tapi kita tidak akan mendapatkan pahala keberkahan karena mendidik anak itu untuk mengenal Allah, zat yang akan memberikan kebaikan hidup dan akhirat kita. Gimana Allah akan memberikan kepada kita? Doanya anak mampir ke kita. Wong Allah saja yang menjadi muara dalam segala sesuatu tidak pernah kita ajarkan kepada sang anak. Makanya maaf, kalau ada seorang bapak, ini maaf teguran untuk saya, untuk semuanya loh ya. Kalau ada seorang bapak tidak pernah ngajak anaknya ke masjid, mungkin kamu bapak, mungkin kamu abi, mungkin kamu papa, tapi kamu tidak pernah menjadi walidun untuk anakmu. Kalau ada seorang ibu tidak pernah mengajarkan bagaimana menutup aurat, bagaimana kamu harus malu sama perempuan, bagaimana kamu tidak boleh ikhtilat nak, berbahaya ikhtilat itu hari ini, bagaimana kamu tidak boleh punya pacar nak, karena sesungguhnya kulitmu, seluruh apa yang ada di dirimu itu mahal, yang memahalkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Lalu orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu. Mungkin ibu mama, mungkin ibu adalah ibu, mungkin ibu adalah bunda, tapi ibu tidak pernah menjadi walidatun di hadapan Allah untuk anaknya. Makanya Allah tidak menggunakan kata Rabbana filli wali abawayya. Tidak. Allah menggunakan kalimat wali walidayya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak setiap orang tua mengambil porsi kewajiban untuk mensolihkan anaknya. Itu yang akhirnya menjadi pertemuan. Bisa jadi sebelum kita panjang lebar membahas tentang birrul walidain, yang susah nak kita birrul walidain, kita memang hanya menjadi abun dan umun kok. Lalu kita menuruti semua keinginannya dan tidak pernah sama sekali kita punya boundaries yang tegas. Ketika kita mendidik anak kita, mungkin kamu abun dan umun, mungkin kamu disayang sama anakmu, tapi sebatas urusan duniawi. Dan ini yang berbeda. Hari ini faktor keluarga itu penting sekali, Bu. Terutama ketika hari ini kita menghadapi isu global yang luar biasa. Perzinahan belum habis dibahas di Indonesia, sekarang sudah LGBT, Bu. Lu zina aja belum selesai. Ibu tahu data dari BKKBN terbaru? Orang hari ini berzina tidak di umur 20 sampai 21. Ini saya dapat dari tim. Saya kalau dapat dari tim harus menyampaikan dan mendeliver message-nya. Umur 15 sampai 16 tahun sudah terbiasa melakukan hubungan sebelum pernikahan. Makanya kejadian kasusnya yang sempat viral dulu yang ada pemukulan itu, sampai ada seorang anak 15 tahun sudah melakukan perzinahan hubungan badan 5 kali atau 6 kali. SMP. Itu belum selesai. Ini sekarang sudah ditambah lagi dengan LGBT. Coba. Dan kita disuruh memaklumi, masuk itu poin-poin mereka itu. Saya tuh heran bagaimana LGBT itu bisa terikat dengan ide besar. Di musik ada, di sport ada, bahkan sampai makanan-makanan instan dan siap saji sekarang sudah termasukkan dengan program itu. Dan itu berbahaya loh. Di Amerika itu hari ini, Bu, nyebutkan gender itu bingung. Kamu gendernya apa? Non-binary. Tidak punya jenis kelamin. Ada foto dipajang anak perempuan sama ibunya, anak laki-laki sama ibunya. 20 tahun setelah foto itu berubah, ibunya jadi bapak, anak laki-lakinya jadi perempuan. Tulisan fotonya apa? Me and my mother. Now me son and my father. Coba. Ya, makanya sampai sempat saya buat sindiran itu kan gitu loh di Instagram itu. Orang laki-laki yang berpikir perempuan transgender. Berarti orang Bekasi yang berpikiran Jakarta berarti Transjakarta dia. Gitu. Loh sampai akhirnya orang tuh bingung. Hari ini di Amerika untuk ngisi apply identitas itu harus mengisi 130 gender yang harus diisi, Bu. Kamu LGBTQ plus sampai semuanya itu harus divalidasi rasa dan tidak bisa membedakan mana penyimpangan dan mana itu perbedaan. Sampai istri saya itu ngomong gitu, ada di Amerika itu anak
ngerasa dirinya itu kucing, ya harus divalidasi rasa. Dan tidak boleh dikatakan ini menyimpang dan harus disembuhkan. Enggak, harus divalidasi, diwawancarai. Ya meong-meong, Bu. Kamu ngerasa dirinya kucing? Meong. Enggak boleh dibully. Coba. Dan itu kalau kita dulu lihat 5 tahun dulu, apa yang terjadi di Amerika itu biasanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk sampai di Indonesia. Itu beberapa tahun yang lalu. Hari ini angka 7 tahun dari apa yang menjadi isu besar di Amerika itu tidak membutuhkan waktu 7 tahun, Bu. Kita bisa menghadapi betapa beratnya perjuangan kita. Apa basicnya? Kembali sama Allah, nitip titipan yang Allah titipkan ke rahim kita 9 bulan, yang pernah berdetak jantungnya sama dengan berdetak jantungnya ibu, yang mengambil nafasnya bersama dengan nafasnya ibu, nitip sama Allah. Kalau ndak, ibu akan kehilangan anak. Walaupun di dunia melihatnya, mungkin di akhirat kita akan kehilangan anak itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membedakan mana abun dan mana umum. Kita tidak pernah mempelajari apakah saya walidun dan walidatun, karena kita tidak paham. Makanya akhirnya ada poin yang ketiga ini yang penting sekali. Kamu itu walidun atau kamu adalah abun? Kamu itu umun ataukah kamu walidatun? Kalau kamu betul-betul walidun dan walidatun, betul-betul kamu mendidik dengan ikhlas, ya kamu insya Allah menjadi walidun dan walidatun. Dan ketika anak itu nanti dia sudah balik berdoa, Rabbana firli wali walidayya, doa yang diberikan anak kepadamu menambah 1 cahaya dirimu dan menambah 1 derajat posisimu di hadapan Allah. Kita bisa bayangkan, Bu, 1 doanya anak menambah cahaya yang tidak kelihatan oleh mata kita dan menambah 1 posisi derajat yang lebih tinggi dengan 1 doanya anak, kalau anak itu solih. Makanya akhirnya kenapa kok dibedain Ustaz, walidun dan walidatun dan abun dan umun, kan sama-sama orang tuanya? Enggak gitu lah. Kalau setiap orang tua langsung mendapatkan doa dari sang anak, justru keadilan Allah hilang. Loh kok gitu? Ya iya, ya orang tua yang tidak pernah bersungguh-sungguh mendidik anaknya disamakan dengan orang tua yang bersungguh-sungguh ketika dia mendidik anaknya. Nanti semuanya sama, equal gitu. Tidak bisa, karena Allah itu memiliki sifat adil. Maka sesungguhnya Allah bedakan mana orang tua yang betul-betul ingin menjadi walidun dan walidatun, mana orang tua yang hanya bersifat menjadi abun dan umun. Dan Allah bedakan, Bu. Masa kita mau disamakan dengan orang yang misalnya nggak pernah bangun, nggak pernah membangunkan anak, disamakan dengan orang tua yang berjibaku membangunkan anak sebelum subuh? Nggak sama lah. Nanti yang protes ibunya Imam Ahmad salah satunya. Kenapa? Ibunya Imam Ahmad itu jam 3, jam 2 sudah membangunkan anak, sudah mandiin, digendong ibunya itu, digendong itu anaknya yang masih kecil, melewati gurun pasir dengan suasana yang dingin ketika musim dingin dan panas ketika musim panas, mendudukkan anaknya di masjid jami setiap subuh, Bu. Itu ibunya Imam Ahmad. Kenapa dong bedakan abun dan umun, walidun dan walidatun? Supaya keadilan Allah terasa bagi kehidupan manusia. Mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang tidak bersungguh-sungguh. Poin yang ketiga pentingnya apa? Kita harus tanya, kita ini abun dan umun ataukah walidun dan walidatun? Itu beda di sisi Allah. Makanya Masya Allah, bukan berarti setelah kita membahas ini lalu wah berat banget jadi orang tua, Ustaz. Nah, terus mau di mana? Mau di delete? Tidak bisa. Mau di rewind gitu ke belakang? Tidak bisa. Yaitu konsekuensi. Ya. Itu poin keberapa tadi saya lupa jadi. Poin yang ketiga. Sekarang yang terakhir, poin yang keempat. Buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sudah?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Al-Ahqaf surat ke-46 Ya. ayat yang ke-15. Oh, 15. Ya. Bukan kelima, yang kelima kan waman adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajib. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Allahumma arhamna bil Quran. Bismillah. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu yang semoga Allah rahmati, ini doa sangat prioritas ketika kita sudah melewati angka 40 tahun. Kalau ibu-ibu sudah melewati 40 tahun, maka wajib ya untuk menghafalkan doa ini. Wajib itu artinya ya betul-betul ditekankan, bukan wajib yang artinya kalau tidak hafal dosa, tapi ini termasuk salah satu doa yang menjadi prioritas ya. Karena di situ ada kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Kalau sudah melewati angka 40 tahun, yang menarik ibu, mari kita perhatikan di beberapa kalimat penutup di bawahnya. Ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa aslih li fi dzurriyyati itu apa? Berikanlah aku kebaikan yang juga mengalir untuk keturunan-keturunanku juga mendapatkan kebaikan, atau perbaikilah generasi keturunanku supaya mereka mendapatkan kebaikan. Yang menarik ibu, ketika ibu berdoa dengan doa ini, setelah ibu berdoa meminta kebaikan untuk keturunan kita, apa kalimat setelahnya? Coba dibaca, apa kalimat setelahnya? Permohonan apa setelahnya? Setelah berikanlah kebaikan yang mengalir kepada keturunanku, apa kalimat setelahnya? Apa ibu? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalimat doa setelahnya itu saya tobat ya Allah. Apa munasabahnya? Munasabah itu relevansinya apa? Begini relevansinya, munasabahnya. Karena kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang juga mengalir untuk anak kita dan kebaikan keturunan kita, salah satunya apa? Cepatlah bertobat. Bertobat itu dua, Bu. Tobat sama Allah, tobat sama anak kita, minta maaf. Supaya dosa itu tidak menimbulkan efek samping pada kehidupan kita nanti. Karena kalau kita sudah tahu kita salah, maka mengaku salah itu lebih mulia daripada kita merasa alah nggak gitu-gitu amat kok saya sama anak. Ya mangga aja.
Tapi ingat loh ya, kesalahan kalau tidak disesali itu pasti menimbulkan efek luar biasa pada kehidupan di masa depan. Caranya gimana Ustaz? Saya akhirnya sadar saya belum sempurna menjadi walidatun. Akhirnya saya sadar kalau terkadang saya belum punya goals dan why ketika saya punya anak keturunan. Akhirnya saya sadar bahwasanya ternyata saya mungkin adalah orang yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tua. Sebelum kita bicara berbakti anak kepada kita, Bu, marilah kita tobat sama Allah. Akuin banyak kekurangan. Akuin kalau kita masih memiliki kelemahan. Minta maaf sama anak kita. Kalau ibu hari ini bentak-bentak anak, enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang juga kita manusia biasa kok. Saya juga bentak anak ketika sudah enggak sabar. Apakah saya selalu senyum gitu sama anak? Enggak. Enggak. Marahlah. Namanya juga manusia biasa. Tapi Allah memberikan pelajaran untuk kita pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya taubat ya Allah, minta maaf sama anak. Orang tua yang hebat bukan orang tua yang tidak pernah punya salah. Orang tua yang hebat itu orang tua yang sadar dia rapuh, dia lemah. Bisa jadi ibu-ibu hari ini dengan berbagai macam sekelumit hal yang terjadi pada ibu, karena ibu juga mendapatkan itu dari orang tuanya, akhirnya berimpak ketika ibu punya anak, belum tahu apa yang harus dilakukan. Jujur aja sama anak, minta maaf. Setelah kita minta maaf sama Allah, minta maaf sama Allah itu solusi terbaik. Kalau kita sudah meminta maaf sama Allah, terima apapun konsekuensinya. Kalau tiba-tiba anak kita kok nakal, ya sudah, kita terima, sabar ya Allah, karena memang saya juga dulunya masih banyak kurang. Akhirnya apa? Tidak mencela takdir dan tidak mencela anak, karena bisa jadi anak itu melakukan itu kepada kita ya karena buah dari apa yang kita lakukan. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Kalaupun akhirnya Allah terima tobat kita dan Allah jadikan akhirnya berubah, itu kehendaknya Allah dan tidak ada tempat kita bersyukur kecuali Allah. Enak jadinya. Kadang-kadang inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul. Banyak orang tua sudah betul-betul tidak melaksanakan kewajiban, tidak menjadi walidun, dia durhaka sama anak. Giliran ketika dia sepuh, ketika dia sudah lemah, dia selalu mengatakan kepada sang anak, birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain, dan selalu menggunakan kalimat gak akan nikmat hidupmu nak kalau kamu itu gak berbakti sama ibu dan bapak. Tapi tidak ada proses yang telah dilalui sepanjang hidupnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan ini baru muqaddimahnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya part yang kedua. Lalu sekarang pada part yang kedua kita akan bahas loh, keutamaan berbakti itu apa. Kita juga akan bahas birrul walidain itu gimana sih. Apakah saya cukup transfer? Mah, nomor rekening berapa mah? Tolong kirim. Mas sudah saya kirim ya 2 miliar. Contoh, namanya juga contoh. Berarti saya sudah berbakti ya. Apakah berbakti itu diwakili dengan transfer? Kalau dulu dengan wesel, apa arti berbakti itu apa sih? Kenapa seorang Uwais Al-Qarni itu bisa menggendong ibunya 1119 km dari Yaman sampai ke Mekah? Apa arti birrul walidain itu? Terus apa sih perkara yang menjadikan orang tidak bisa birrul walidain itu apa? Apa itu semuanya? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, karena materinya belum selesai. Kelihatannya tidak usah banyak pertanyaan ya. Karena materinya kan juga belum selesai. Sudah ada pertanyaan Ustaz. Iya, satu aja.
Ustadz, apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua yang baru belajar ilmu agama dan menginginkan anak kami menjadi anak soleh? Sejatinya bukan ibunya saja yang mengingatkan anak untuk sholat, zikir pagi petang, infak, selain untuk hormat kepada orang tuanya. Ini pertanyaannya apa ya Ibu? Maaf ya, kadang-kadang saya agak lemot juga ini. Ibu coba baca. Ini maksudnya kan bukan hanya ibunya gitu ya, harusnya kan sama bapaknya gitu. Oh, oke. Janganlah Ibu, nanti ketahuan. Ya, didoakan suaminya setiap waktu, setiap saatnya. Karena doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sembari mungkin Ibu, sesekali Ibu itu memberikan quality time sama suami untuk berbicara dari hati ke hati dengan sikap yang baik, sikap yang takzim kepada suami. Lalu ketika sikap takzim itu diberikan, nanti akhirnya bisa ngomong dari hati ke hati apa yang ingin dilakukan sebagai anak. Maaf ya Ibu, banyak sekali proposal kebaikan seorang istri itu tidak nyampe kepada suami disebabkan karena wanita memiliki manajemen buruk di dalam penyampaian. Saya nggak mengatakan Ibu enggak, insya Allah ini luar biasa insya Allah. Tapi itu yang terjadi. Makanya saya menurunkan kan sebuah kajian, kalau tidak salah di YouTube ada nggak itu, cara mengetuk pintu hati suami. Karena memang ngomong sama suami itu harus, karena ngomong sama suami itu tricky Ibu, memang penuh dengan trik dan strategi. Maaf ya, kok gitu Ustaz? Iya, coba aja Ibu kalau ngingetin imam sholat, misalkan imam sholatnya membaca, ketika imam sholatnya harusnya tasyahud awal, dia langsung bangkit mengingatkan jamaah laki-laki, mengingatkan imam dengan apa? Wah ini bahaya nih, nggak tahu nih apa? Masya Allah tuh ngelihat gunung. Subhanallah. Laki-laki. Kalau perempuan bagaimana mengingatkannya? Beda atau tidak beda? Beda. Dari situ aja kita belajar cara ngomong sama suami itu tidak bisa sebagaimana kita ngomong sama orang lain. Namanya ngomong sama pemimpin. Memang kan suami saya kan sahabat saya, betul sahabat. Tapi tetap sahabat itu juga ada waktu-waktunya. Kamu harus memberikan respect. Kalau kita ngomong sama suami sudah menyudutkan, baru membuka, gimana sih kamu jadi suami? Saya pengen ngomong, gak enak mulainya. Atau mungkin kita salah memilih waktu, dia lagi lapar, kita omongin panjang lebar, gak masuk Bu. Itu kata Umamah bintul Haris, kalau pengen ngomong sama suamimu, lihat kondisi perutnya, kenyang tidak, lihat kondisi matanya, sudah istirahat atau belum. Itu yang ngomong seorang sahabat wanita, Umamah bintul Haris. Jangan ketika suami sudah kena macet 1,5 jam pulang sampai ke rumah baru buka pintu, sini Pak, qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Gak nyampe. Tapi mulailah dengan cara sebagaimana seorang bawahan ketika mengharapkan proposalnya itu diterima Bu. Berbicaralah dengan suami itu kadang-kadang sebagaimana anak kecil yang sedang mengetuk pintu ayahnya untuk membelikan mainan. Kan begitu. Maaf ya, anak perempuan saya aja kalau butuh sesuatu tuh ngomongnya apa? Sini Bi, saya pijitin. Nah, saya paham ini minta sesuatu. Tapi memperhatikan cara itu penting. Saya yakin Ibu yang bertanya ini adalah mungkin suaminya itu sudah tahu, tapi mungkin sering lupa karena berbagai macam kendala yang dia temui di kantor. Atau mungkin memang dia sedang lemah, sedang futur, sedang semangatnya sedang turun. Kewajiban kita itu apa? Support system, memperingatkan dengan cara yang baik. Misalnya dimasakkan sesuatu lalu ngomong, masalah anak gimana ya Pak, kan ini kita pingin supaya nanti kita istirahat di masa tua.
Coba kalau kita ngomong dengan hati-hati, lembut, nggak akan mungkin, Bu. Suami kita langsung marah-marah itu nggak mungkin. Suami kita tidak sejahat Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Enggak. Kalau kita merasa omongan kita belum diterima sama suami, jangan menyalahkan suami. Kan ibu yang pilih sendiri. Yang kita lakukan, oh mungkin cara saya yang salah. Ustadz sih nggak tahu suami saya. Ya memang saya nggak tahu. Ngapain saya harus tahu suamimu? Tapi itulah kewajiban kita. Artinya ikhtiar itu harus dimaksimalkan. Paham di sini Ibu? Cari waktu berdua. Saya kan sudah pernah ngomong di sini Ibu. Saya itu kalau sama istri kadang kita lagi penat, ada sesuatu yang pengen kita bicarakan, kita keluar, anak-anak ditinggalkan sebentar, boleh buka tab sebentar, setengah jam, 1 jam, kita jalan naik motor berdua gitu, ngobrol. Walaupun ketika balik lagi akan buka pintu rumah, tapi terkadang itu ngasih charging energi baru. Anak 8 Bu, gimana kalau kita nggak ngobrol tuh susah kita. Satu di sono, satu di sono, satu di sono. Coba Ibu bayangkan, anak saya di rumah itu 8. Saya kemarin sempat bercanda sama istri. Ini apa-apaan ya, Bu? Di bawah saya ketemu anak, di depan ketemu anak, di kamar mandi masih dihampirin anak. Tapi saya bercanda, tapi itulah nikmatnya, karena kita pingin paham. Saya kalau ditanya kenapa sih Ustadz pingin punya banyak anak, simple, supaya istirahat di akhirat, itu yang pertama. Yang kedua, supaya banyak tangan yang mengangkat tangan ketika saya berdoa, dan tangan itu terangkat sepanjang hidup. Saya mengharapkan sahabat saya, ada sahabat saya Bu, 40 orang, kira-kira berapa lama dia mendoakan saya? 2 hari, 3 hari. Setelah itu dia akan sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas yang mereka harus selesaikan. Tapi kalau anak, setiap sholat dia teringat bapaknya dulu membawa dia sholat. Makanya Ibu tahu kalau saya sholat subuh, sholat duhur, yang saya bawa itu 6 Bu, 5. Dan saya tuh harus selalu meminta permakluman dari para jamaah. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Udah itu rombongan. Tapi itu nikmat, karena saya tahu saya ini bodoh, karena saya tahu saya itu lemah, karena saya tahu saya lemah, saya minta tolong sama Dat yang maha kuat, yaitu Allah. Caranya minta tolong, datang ke rumahnya. Kalau Ibu tahu suami Ibu lemah, suruh datang ke masjid. Orang yang ke masjid itu bukan orang yang kuat, orang yang ke masjid itu bukan orang yang suci, salah. Orang yang ke masjid itu karena dia merasa berdosa, makanya datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid itu bukan orang yang kuat, lemah, makanya saya minta tolong sama Allah. Lah minta tolongnya kemana? Yo datang ke rumahnya, nitip. Makanya saya ketika selalu kalau ada momen membawa anak saya pertama kali ke masjid, itu selalu saya letakkan di atas karpet hijau Masjid Baitur Rahman, masjid saya ngomong, nitip ya Allah, astaudiukallah alladzi la tudayyi'u wada'i'u. Saya nitip engkau nak sama Allah yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Karena saya tahu tidak ada jengkal tanah yang paling Allah cintai kecuali masjidnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada urusan kita. Semoga Ibu senantiasa diberikan keberkahan dan segala kekuatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Semoga dibukakan pintu maafnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berarti part berikutnya kita akan belajar bagaimana keutamaan berbakti sama orang tua, apa yang menghalangi anak berbakti kepada orang tua, dan konkretnya birrul walidain itu seperti apa. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.